Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Saiful. Kali ini saya akan memberikan sedikit mungkin sharing-sharing tentang ilmu untuk kehidupan akhirat nanti. Mohon maaf sebelumnya pada teman-teman yang mungkin lebih tahu atau lebih pintar dari saya. Saya hanya sekedar sharing menyebarkan ilmu, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Teman-teman, bahwa sebagai seorang muslim kita sangat percaya bahwa ada kehidupan yang akan abadi nanti setelah kita melewati masa hidup di dunia ini. Nah, kehidupan abadi itu adanya di mana, teman-teman? Adanya adalah di akhirat ya, teman-teman. Nah, di akhirat itu tak terhingga kehidupan kita. Jadi hidup di dunia ini hanya singkat, teman-teman. Menurut Rasulullah SAW, hanya sampai rata-rata umur orang di dunia ini rata-rata 63 tahun sampai 70 tahun. Nah, teman-teman, tentunya sebagai seorang muslim, kita harus mempersiapkan kehidupan akhirat. Ya, artinya kita sekarang ini sedang menanam, teman-teman. Nanti hasilnya, panennya nanti ketika kita sudah meninggal di alam barzah dan di alam akhirat. Nah, teman-teman, gimana sih supaya kita jadi orang kaya nanti di akhirat? Hadis Rasulullah SAW menyebutkan pahala ada dua ya, teman-teman. Pahala yang seketika diberikan atau juga pahala yang walaupun kita meninggal tetap akan mengalir terus. Ya, ini akan saya bacakan hadisnya ya, teman-teman, yaitu ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal. Padahal dia berada dalam kuburnya. 1. Orang yang mengajarkan ilmu agama. Contoh, orang guru ngaji, guru di sekolah, atau guru-guru di tempat lain yang mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat buat umat Islam pada khususnya ya. Ada juga mungkin sebagian ulama berpendapat selain ilmu agama juga ilmu yang lain yang bermanfaat, tentunya bukan ilmu yang menghancurkan atau merusak ya, teman-teman, seperti guru ilmu-ilmu sains, matematika dan sebagainya. Nah, tidak semua orang punya kemampuan untuk mengajarkan ilmu, tapi teman-teman, setiap orang punya kesempatan ya. Tidak harus menjadi guru, teman-teman, tapi punya kesempatan untuk menebarkan ilmu. Contohnya, misalnya kita bisa bikin tulisan, blog, YouTube, atau voice ya, suara yang isinya adalah tentang kebaikan, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang beribadah, mengajak orang untuk dijauhkan dari perbuatan setan, lalu sebarkan ke mereka. Ini salah satu cara. Dengan seperti itu, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Terus yang kedua, orang yang mengalirkan sungai. Artinya gini, sungai yang mati atau saluran air misalnya sudah mati, sudah tidak terurus. Nah, kenapa ini berpahala? Karena air itu kan sumber kehidupan ya, teman-teman. Tumbuhan perlu air, hewan perlu air, manusia perlu air, tanah itu juga perlu air untuk menyuburkan tanah di sekitarnya. Nah, teman-teman, misalnya ada saluran air yang sudah lama mati, lalu kita urus, atau kita membuat saluran air baru ya, teman-teman. Nah, para pengusaha properti biasanya kalau bangun perumahan itu mereka bangun juga saluran air untuk pembuangan. Nah, ini juga adalah salah satu pahala yang terus menerus, teman-teman. Kenapa? Ya karena itu kita menyalurkan, mengatur air itu supaya terbuang dan mungkin meresap ke bumi yang akhirnya nanti diserap oleh tanaman. Nah, tidak agak susah memang, teman-teman, apalagi di kota ya. Kalau di desa mungkin kita bisa cari, oh mana nih tanah yang
Yang dulu ada sungai, terus sekarang ketutup. Misalnya kita buka lagi dengan koordinasi kepada masyarakat gimana caranya supaya bisa dibuka kembali gitu ya teman-teman. Ya memang agak susah untuk melakukan ini ya. Terus yang ketiga, ini yang paling gampang teman-teman. Orang yang buat sumur, sumur itu nanti airnya bisa dipakai untuk masyarakat umum. Misalnya di suatu tempat airnya agak susah atau penduduknya padat dan air berebut ya ibaratnya. Nah, kita buatkan sumur teman-teman. Buatkan sumur, nanti sumurnya itu dipakai rame-rame, MCK, mandi, cuci, bisa dipakai untuk rame-rame untuk masyarakat situ. Nah, kita buat pompanya, pompa bisa dua ya teman-teman, pompa tangan bisa ataupun pakai pompa listrik. Nanti gimana supaya balesinnya? Kalau kita memang mampu untuk bayar, bayarkan bulanan listriknya. Kalau tidak ya coba itu nanti diserahkan ke warga setempat untuk dipelihara gitu ya, supaya tetap bisa dipakai. Kita caranya adalah gali sumur atau pantai, kemudian beliin pompa lengkap dengan pipa segala macam, bangun WC, bangun tempat mandi, bangun tempat cuci, sudah serahkan kepada masyarakat untuk dikelola. Tapi juga sekali-kali kita perlu juga ngontrol ke sana apakah ada kerusakan segala macam. Artinya apa? Itu kan ibaratnya ladang pahala kita. Selama kita rawat, insya Allah nanti pahalanya terus mengalir. Ini relatif lebih mudah teman-teman. Kemudian yang keempat, orang yang menanam pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Analogi sebagian para ulama mengatakan bahwa pohon kurma itu pohon yang hampir semuanya berguna dan dia punya umur yang berpuluh-puluh tahun ya teman-teman, bisa sampai 100 tahun pohon kurma itu. Dari batangnya berguna, pelepahnya berguna, apalagi kurmanya ya teman-teman. Jadi seperti pohon kelapa lah di tempat kita ya. Kelapa itu dari ujung pucuk sampai akar itu berguna ya teman-teman. Nah itu salah satunya menanam pohon kurma. Nah menanam pohon kurma ini kita bisa lakukan di depan rumah. Di depan rumah kita tanam kurma, nanti dia berbunga, bunga itu dihisap oleh kumbang atau lebah, dia bawa ke sarangnya, itu adalah pahala buat kita. Atau tidak, pohon kurma itu ada serangga yang lain yang hinggap di situ dimakan burung, atau malah kurmanya dimakan burung, itu juga berpahala bagi kita teman-teman. Apalagi kalau kurmanya ada hasilnya, kita bagikan ke tetangga, saudara, dan teman-teman yang lain gitu. Itu akan menambah amalan kita di akhirat. Ini paling mudah teman-teman, dan kurma itu bisa ditanam dalam ditanam dalam bentuk biji atau anakan ya teman-teman. Kalau biji gampang, teman-teman beli aja kurma, kemudian bijinya itu nanti disemai. Caranya gimana? Ambil bijinya, rendam selama sehari semalam, lalu masukkan ke dalam tanah yang dicampur pasir ya. Diamkan, nanti dia akan tumbuh biji gitu teman-teman. Banyak caranya, cara nyemai kurma itu di YouTube. Walaupun agak lama, tapi teman-teman ini tabungan ya. Kita nanam sampai besar, ya mungkin kita sudah meninggal, tapi pohon itu kan tetap kokoh berdiri selama ditebang. Itu paling mudah teman-teman. Teman-teman punya 2 pohon sudah cukup lumayan. Apalagi teman-teman punya kebun yang tidak terawat misalnya, nggak ada pohon-pohonnya, tanamin aja pohon kurma sebanyak-banyaknya di situ. Misalnya di pinggir-pinggirnya ditanamin pohon kurma, di tengahnya ditanamin pohon-pohon yang lain selama tidak mengganggu. Dan pohon kurma itu teman-teman ya, itu bagus buat lokasi-lokasi yang kering ya teman-teman. Kayak di gurun pasir itu kurma tahan ya terhadap air. Apalagi negara kita, ini jarang kan gurun pasir. Nah, lahan-lahan kering itu coba tanamin pohon kurma. Insya Allah nanti di tempat itu menjadi subur. Karena kurma itu menahan air teman-teman. Coba baca literaturnya itu, banyak orang-orang yang menggunakan lahan-lahan kritis ditanami kurma. Akhirnya tanah itu menjadi subur. Gitu. Semoga ini bermanfaat. Kemudian
membangun masjid teman-teman, kalau misalnya bisa membangun masjid dari nol itu luar biasa bagus. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bangun dari nol, kita boleh juga membangun masjid dengan cara ya sebagian, misalnya kita sumbang semen, sumbang material yang lain, keramik, kemudian pompa air, lalu besi dan lain sebagainya. Nah, untuk pembangunan masjid gitu teman-teman. Atau teman-teman punya uang misalnya membangun untuk sarana prasarana masjid, misalnya mimbar ya buat khotib, kemudian juga lemari buku ya, lemari buku bisa itu karpet gitu ya, yang sifatnya untuk sarana. Lalu yang keenam itu orang yang berikan mushaf Al-Quran teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya saudara atau teman atau tetangga yang memang dia sering suka hafal Al-Quran, ini kesempatan teman-teman, berikan ke dia Al-Quran, atau kita sumbang ke pesantren-pesantren yang memang hafiz Quran, untuk hafiz Quran, atau ke tempat pengajian, ke TPA, ke masjid. Sumbang Al-Quran bisa berupa juz amma untuk orang belajar atau Al-Qurannya sendiri. Nah teman-teman, ini insya Allah akan sangat bagus buat kita, karena ya harganya juga tidak terlalu mahal ya, mulai dari yang 25.000 sampai ratusan ribu, tergantung jenis kertas dan kualitas. Kemudian orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohon ampun untuknya setelah dia wafat. Nah, makanya ini penting sekali bagi kita nih sebagai orang tua mendidik anak secara syariah Islam. Dari kecil berikan pendidikan syariah agama teman-teman. Masukkan ke, tidak harus pesantren, misalnya ke SD IT, SMP IT, sanawiyah, aliyah gitu. Malah lebih baik lagi ke pesantren. Supaya apa? Mereka dasarnya mereka itu kuat di bidang syariah agama. Ketika mereka dewasa, mereka tuh punya keimanan yang lebih kuat daripada orang-orang yang tidak punya dasar agama. Nah, ketika kita meninggal, dia mendoakan kita dan itu akan terus menerus selama dia berdoa kepada kita. Nah, ini adalah yang ibaratnya tabungan yang bikin kita kaya di akhirat, teman-teman. Jadi kaya itu jangan cuma di dunia. Kita harus kaya pahala di akhirat supaya kita menghadapi menghadapi alam akhirat itu terasa kita punya bekal yang cukup untuk tentunya ya masuk surga ya teman-teman, cita-cita semua orang. Ingat teman-teman, ini amalannya tidak terlalu susah, biayanya juga tidak terlalu besar, tapi pahalanya terus menerus teman-teman. Coba lakukan, insya Allah ini berguna buat kita semua. Semoga bermanfaat tausiah saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.